kasih Bapa di dalam surga. Amin. Haleluya. Sungguh hebat kuasa-Mu di tengah-tengah benar, kehidupan ya kami ya Tuhan. Tuhan. Amin. Sungguh Haleluya. ajaib mujizat-Mu terjadi di benar. tengah-tengah kehidupan kami ya Haleluya. Bapa. Haleluya. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Engkau terlalu baik di dalam kehidupan kami ya Bapa. Amin. Haleluya. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Amin. Di mana kami sudah ada di dalam rumah-Mu ya Bapa. Haleluya. Kami mau siap memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Karena hanya ini yang menjadi balasan kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat waktu-Mu ya Bapa. Buat kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Bahkan buat semangat yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Haleluya. Biar saat yang indah ini ya Tuhan, puji kami terus nama-Mu, bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Amin. Kami terus Haleluya. memiliki hubungan yang intim dengan-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Dan saat ini juga Bapa kami serahkan ibadah ini dari awal haleluya. pertengahan sampai tamatnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya. Biarlah Allah Roh Kudus berkarya di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah Engkau ambil alih setiap pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Amin. Kami berdoa buat pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Baik anak-anak bendes Bapa, baik singer maupun tim musik amin. Tuhan. Terlebih yang akan memimpin pujian, berikan kekompakan buat mereka semua ya Bapa. Haleluya. Bahkan berikan kerendahan hati di dalam Amin. kehidupan mereka. Amin. Agar hadirat-Mu turun di tengah-tengah Puji ibadah kami. nama-Mu ya Kuasa-Mu terjadi di tengah-tengah Amin. ibadah kami. Haleluya. Bahkan melawat pribadi-pribadi kami. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Bila mana ada umat-umat-Mu yang dalam perjalanan ya Bapa, percepat melangkah mereka sampai ke tempat ini ya Tuhan. Dan kami Puji juga nama-Mu, berdoa Tuhan. kepadamu. Bila mana ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang jahat yang mau mengganggu jalannya ibadah ini, kami sehati kami tolak usir di dalam nama Yesus. Kau keluarkan dari hati pikiran kami. Haleluya. Biarlah Roh Kudus saja yang ada di Amin. tengah-tengah kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan, selamat pagi saya ucapkan buat kita semua yang sudah hadir. Selamat kita berbakti memuji memuliakan nama Tuhan. Biar dari pagi yang indah ini Tuhan berikan kita kekuatan kesehatan. Kita gunakan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Dialah yang layak dipuji, hanya Dialah yang layak kita tinggikan. Nyanyi dan bersoraklah hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Bernyanyi bagimu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesusku penyelamat, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban Kasih-Mu. Menara kekuatan, biar semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Oh haleluya, amin. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Tunduk-tunduk laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada
bagi Engkau setiap hari. Ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Haleluya. Oh, nyanyi dan bersoraklah, oh bagi Dia pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, oh haleluya. Bersoraklah bagi Dia pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Oh, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Haleluya. Glory, amen. Glory Yesus. Puji-puji nama. Haleluya. 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 Amin, haleluya. Tidak ada janji yang Tuhan Amen. sudah ucapkan Dia tidak akan menepatinya. Kalau Tuhan sudah berjanji pasti Tuhan akan menepatinya. Amin, haleluya. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Biar kita mau memuji Dia terus, kita mau meninggikan nama Dia. Karena Tuhan kita itu baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Saya undang kita berdiri semua, kita nyanyikan pujian. Besarkanlah nama Tuhan dan kita mau puji Dia. Amin, haleluya. Haleluya. Kita bersorak bagi Glory, Tuhan. haleluya, amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, haleluya. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Oh, aku tak dapat balas betapa besar kasih. Amin, glory, haleluya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Oh, kemurahannya. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas, ku besarkan. Glory, haleluya. Oh, besarkanlah namanya. Amin. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Oh, besarkan nama Tuhan,
pujilah, amin, haleluya. Tuhannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, amin, glory. Tuhan yang ajaib, oh Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh, haleluya. Besar Tuhan Dan patut Dia dipuji di dalam negeri Allah. Ada bukit kesuciannya, bukit itu elok, kesukaan bumi. Di utara adalah negeri raja yang boleh, haleluya. Besar Tuhan dan patut Dia dipuji di dalam negeri Allah. Ada bukit kesuciannya, bukit itu elok, kesukaan bumi. Di utara adalah negeri raja yang maha boleh, amin. Di utara adalah negeri raja yang maha besar. Di utara adalah negeri raja yang maha besar. Haleluya, 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 amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Biar kita mau besarkan nama Tuhan. Karena Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang sudah menebus dosa-dosa kita. Kita bersyukur kalau kita memiliki Allah yang seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, haleluya. Puji Tuhan, kita masih akan nyanyikan pujian yang girang-girang. Kecaplah dan lihatlah. Dan saya beri kesempatan buat Bapak Hendro untuk bersaksi buat Tuhan kita. Kita nyanyikan pujian ini. Kecaplah dan lihatlah. Amin, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kecaplah Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Saya undang Bapak Hendro untuk bersaksi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin, haleluya. Kami persilakan. Amin, haleluya. Shalom, selamat Shalom, pagi haleluya. semua. Salam sehat buat semuanya. Amin, puji Tuhan. Saya sebenarnya hari ini bukan jadwal untuk bersaksi nih. Gara-gara ngomong sama Om tadi, ya berita sukacita. Jadi walaupun kita menghadapi banyak masalah di belakangan hari ini, ternyata Tuhan masih memberikan berkat pada kita. Dan saya mau bersaksi bahwa saya juga dikasih berkat sama Tuhan yang luar biasa. Walaupun secara hal yang lain kita kerjaan udah nggak ada, ya susah cari duit. Ternyata Tuhan kasih berkat itu
bentuknya macam-macam buat tiap orang. Ada yang keluarganya sehat semua, ada yang anaknya selamat semua, kos-kosan anaknya yang ngekos di luar kota semua sehat dan selamat. Dan kebetulan di keluarga saya kemarin saya dikasih berita sukacita. Nggak punya duit nggak apa-apa, yang penting sehat katanya. Kemarin saya sempat periksa ke daerah Plumbon. Kan saya pernah bersaksi saya sakit paru dan kemarin diminta untuk dibedah parunya, bedah torak, parunya diambil, terus parunya dibersihin, dimasukin lagi. Tapi saya merasa, saya tanya ke dokternya, kemungkinan suksesnya berapa? 80%, 70%, 80%. Saya ketakutan karena harus potong 2 iga. Makanya saya nggak jalanin waktu kemarin. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan biarin nggak kepake, yang penting saya masih punya 1 paru. Kalau memang itu maumu, tak jalani hidup ini. Setahun lebih saya jalanin, kemarin ponakan saya ngecek ke Plumbon, saya ikut. Saya ikut ngecek sama dokter, diperiksa. Dokternya bingung, ini antara parunya masih ada airnya atau sudah membeku, dia nggak bisa bedain. Sampai saya disuruh ronsen. Saya bingung, dok saya kesini cuma sowan, nganterin ponakan. Tapi sekalian saya mau periksa sama dokternya, ya udah tetap ronsen aja. Sesudah 10 menit di ronsen, saya balik ke ruang dokter bawa ronsenan. Saya nggak berani buka, karena apa? Paling paru saya tambah parah ini. Tambah, ya istilahnya tambah nggak kepake, nggak fungsi gitu. Dibuka sama dokternya, saya nggak berani buka, dokternya yang buka. Dokternya malah bingung, ternyata paru saya sekarang sudah mulai ngembang saudara-saudara. 1 tahun saya nunggu dan saya nggak berharap paru saya bakalan kembang, bakalan bisa fungsi. Tapi kemarin saya dikagetkan sama Tuhan, ternyata Tuhan kasih berkat rezeki saya kesehatan. Kasih berkat saya organ baru, paru baru sebelah kiri. Jadi kemarin saya lihat paru saya mulai ngembang, sudah ada bentuknya. Saya tadi ngomong sama Pak Beni, seharusnya minggu depan saya mau saksinya, tak bawain hasil ronsennya. Tahun 2020 awal sama 2021 awal, setahun Tuhan kasih paru sama saya. Padahal dokternya udah bilang harus dibongkar, harus dipotong iga. Saya bilang, Tuhan saya kasih jalan, saya ikut jalan Tuhan. Dan ternyata memang luar biasa. Saya boleh saksikan ini pengalaman hidup saya. Dan saya yakin Tuhan kasih sesuatu untuk pengalaman hidup kita semua. Entah itu dalam hal kesehatan, rezeki, anak, dan macam-macam. Ya, itu aja saksian saya. Tetap semangat dalam Tuhan, tetap semangat dalam doa, dan semangat dalam Allah Bapa. Amin. Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, selalu mengandalkan Haleluya. Tuhan, selalu berdoa, meyakini bahwa Tuhan pasti tolong. Amin. Tuhan pasti Haleluya. tolong. Amin, haleluya. Seperti Bapak Hendro ini, tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin, haleluya. Kita bersyukur, kita bangga memiliki Allah yang seperti Tuhan kita. Amin. Kita masih akan nyanyikan pujian girang-girang. Saya undang kita berdiri semua, kita akan nyanyikan pujian namanya Tuhanku. Ya, biarlah dialah selalu yang menjadi termulia bagi kehidupan kita. Kita berdiri semua, kita nyanyikan pujian ini namanya Tuhanku. Haleluya. Amin, haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Oh, Engkau yang termulia. Haleluya. Haleluya. Menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Haleluya. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu
Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Kota benteng, Kota benteng perlindunganku. Amin. Glory. Haleluya. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang teguh. gunung batuku, Gunung batu keselamatanku. Glory. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang Amin, haleluya. Oh, termasuk perkasa, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada Kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. ada kuasa, Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. haleluya. Amin, Haleluya. puji Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus selalu kita diberikan kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus kita diberikan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu membuka jalan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memberkati kita. Apalagi akan kita berikan kepada Tuhan. Selain kita mempersembahkan tubuh jiwa roh kita buat Tuhan, kita selalu memuji Dia, mengagungkan Tuhan. Oh haleluya. Biar kita terus memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Haleluya. Ku buka Hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Amin. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Kau hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Saya undang jemaat berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Glory, haleluya.
tenang bersamamu. Amin. Dalam naungan-Mu Buka Amin, hati haleluya. untuk Jamahan-Mu berserah Amin. Di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Amin, haleluya. Buka hati, amin, untuk jamahan-Mu, amin. Berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh, haleluya. Buka hati, amin. Biar kita membuka hati untuk jamahan Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Haleluya. Haleluya. Buka hati untuk jamahan. Haleluya. Penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Amin. Di altar-Mu, Menyembah-Mu. di altar-Mu, Haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Biar kita mau sambah Dia, kita mau sambah Dia. Haleluya, 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 Yesus. Dari surga. Haleluya, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya, Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Oh, glory. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus, amin. Amanapun. Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa ya Tuhan. Allah yang besar. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Kita nyanyikan lagi refnya saja. Ku buka hati dengan kasih Kristus. Nanti Haleluya. sesani pimpin dalam doa. Amin. Haleluya. Ku buka hati Untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau
amin, amin. Altarmu menyembahmu. Oh, haleluya, haleluya. Oh, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Kami menyembahmu, menyembahmu. Kami menyembahmu, amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Amin, Tuhan. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Kami yakin, kami percaya Tuhan. Amin, haleluya. Roh-Mu bekerja di tengah kami Yesus. Roh-Mu Glory, mengurapi kami haleluya, Tuhan. Bahkan dari haleluya. awal ibadah kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kuasa Roh Kudus-Mu ada di tempat ini Amin, Tuhan. haleluya. Menjamah setiap hati kami Tuhan. Glory, Memenuhi setiap haleluya. hati kami ya Bapa. Dengan kerinduan kami, dengan kehausan kami akan Engkau Amin, Tuhan. haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh terus merasakan Roh Kudus bekerja dan berkarya di haleluya, tengah kami ya haleluya. Bapa. Terus ya Tuhan mengalir kuasa-Mu di tengah kami ya Amin, Bapa. haleluya. Terus ya Bapa hingga memenuhi Tuhan hati kami yang haus dan lapar akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kesempatan ini Tuhan boleh kami pakai untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan, setiap rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau taburkan saat siang ini melalui hamba-Mu ya Bapa. Biar kiranya Tuhan berbicara melalui hamba-Mu. Setiap isi daripada firman-Mu boleh menguatkan iman percaya kami, meneguhkan kami, mengokohkan kami, menguatkan di dalam Engkau Tuhan. Sehingga pengiringan kami, kesetiaan kami tidak berubah di dalam Engkau, semakin bertambah-tambah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami yang baik. Berbicara melalui hamba-Mu, mengurapi dengan urapan yang khusus daripada Engkau ya Bapa. Sementara firman-Mu diberitakan Tuhan, tolong kami ya Bapa, supaya kami ya Tuhan menerima setiap kebenaran firman-Mu dengan segala kerendahan Amin. hati kami ya Haleluya. Bapa. Terima kasih Tuhan, segala roh-roh jahat yang ingin coba mengganggu, menguasai hati pikiran kami, ruang tempat ini Tuhan, kami hancur patahkan di dalam nama Yesus. Biar hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di tengah ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, mengampuni kami salah, dosa, kelemahan dan kebodohan kami. Layakan kami Tuhan, siapkan hati kami menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ada haleluya. Puji Tuhan. Minggu ini tadi pagi sudah ada hujan jam 5. Selesai saya berdoa, wah gerimis hujan lagi datang. Tapi tidak lama berhenti. Saya berdoa, Tuhan jangan sampai hujan lagi. Supaya umat-umat-Mu bisa bebas untuk datang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan buka Alkitab kita di dalam Kitab Wahyu pasal 3. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, kita baca ayat 7, bersama-sama kita baca sampai ayat 11. Kita menghormati pembacaan firman Tuhan. Saya membaca ayat 7 dan sidang jemaat kita bergantian. Saya mulai kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8, 2, 3. Lihatlah berapa orang dari jemaat iblis
yaitu mereka yang menyebut dirinya ya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. 10. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Puji Tuhan. Di dalam Wahyu 2 dan Wahyu pasal 3, di situ Alkitab menulis ada 7 sidang jemaat di dalam ayat-ayat ini. Dan dalam 7 sidang jemaat itu, ada 5 jemaat itu ditegur oleh Tuhan. Hanya ada 2 sidang jemaat tidak ditegur oleh Tuhan, yaitu jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia. Tapi kalau kita baca 5 sidang jemaat ditegur oleh Tuhan begitu hebat sekali. Tetapi saya ulangi, jemaat Philadelphia tidak ditegur oleh Tuhan. Nah, kita melihat malah sebaliknya Allah memberikan mereka janji-janji berkat yang luar biasa buat jemaat yang ada di Philadelphia ini. Kunci yang pertama kita membaca di dalam Alkitab, dalam ayat yang ke-8, dikatakan, aku tahu kekuatanmu tidak sempurna, namun engkau menuruti firman-Ku. Kekuatan jemaat Philadelphia, mereka itu tidak memiliki kekayaan berlebih, harta yang berlebih. Mereka orang-orang yang sederhana saja, orang yang biasa-biasa saja. Tetapi yang begitu hebat kepada jemaat ini, yaitu apapun firman Allah yang disampaikan oleh hamba Tuhan Rasul pada waktu itu, mereka tidak berkompromi, mereka tidak ada argumentasi bagi mereka. Apa yang disampaikan dan mereka tahu itu adalah firman daripada Tuhan, maka mereka menuruti firman Tuhan itu. Karena di dalam Alkitab kita membaca firman Allah itu sering kali datang bagaikan makanan atau minuman yang pahit. Seringkali firman Allah itu datang bagaikan palu yang menggedor-gedor kita. Seringkali firman Allah itu datang bagaikan api yang mau menghanguskan segala kekurangan dan dosa kita. Itulah firman Tuhan. Itu sebabnya ada banyak orang juga mendengar firman Allah, tetapi mereka berpikir 1000 kali untuk bisa melakukan atau menuruti akan firman Tuhan. Ada sebagian orang yang sulit menuruti akan firman Tuhan. Ada sebagian orang yang berat sekali untuk bisa mengikuti, menuruti, melakukan firman Tuhan itu. Mereka pakai logika dulu, bukan pakai iman. Mereka mengadakan perhitungan lebih dulu, apa ada untung rugi di dalamnya. Sehingga seringkali mereka sangat sulit untuk bertindak, melakukan atau menuruti akan firman Tuhan. Sedangkan bagi Allah hanya ada satu keinginan Allah kepada umat-umatnya. Setiap firman Allah yang dia sampaikan tidak bisa tidak, harus dituruti. Ada konsekuensinya bagi orang Kristen yang mendengar firman Allah dan tidak menuruti akan firman Allah. Seorang bos aja punya karyawan, kalau karyawan tidak menuruti perintah bos,
ancaman pasti datang. Dia bisa ditegur, bahkan pahitnya dia bisa dipecat. Dalam pimpinan organisasi di seluruh dunia ini, kalau bawahan mereka tidak nurut kepada pimpinan, maka mereka itu bisa didiskualifikasi, dikeluarkan. Allah berdaulat penuh dalam kehidupan manusia di bumi. Allah sangat mengasihi khususnya kita orang-orang yang percaya. Allah sudah tahu lebih dulu bagaimana solusi menghadapi setiap situasi, menghadapi setiap keadaan. Kuncinya menuruti akan firman Tuhan. Berat firman Tuhan, sulit mungkin secara akal pikiran, tapi tidak ada jalan lain. Kita harus turuti firman Tuhan. Tidak bisa tidak. Zaman dulu, Abraham tinggal di Ur Kasdim. Tuhan berfirman, pergilah engkau ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia tidak pakai logika. Perjalanan kurang lebih 1.500 mil. Dia tidak berkata, aku tidak mau tinggalkan keluarga besarku di Ur Kasdim. Tidak, dia berangkat. Meskipun resiko begitu berat dihadapi di dalam perjalanan, dia patuh, turuti apa yang firman Tuhan katakan kepada dia. Cerita pendek, setelah dia menunggu 25 tahun untuk anaknya Ishak, mungkin diperkirakan umur Ishak antara 14-15 tahun, yang menjadi anak pewaris. Satu malam Tuhan berfirman, Abraham, bawalah anakmu yang kau kasihi itu ke Bukit Moria dan persembahkanlah dia untuk aku di sana. Apa Abraham dia protes? Logikanya Abraham bisa protes. Tuhan, engkau yang suruh saya dari Ur Kasdim. Saya sudah menjalani hidup di negeri ini puluhan tahun. Engkau berjanji memberikan anak. Dan 25 tahun baru engkau kabulkan. Lalu sekarang anak ini sudah belasan tahun. Kenapa Tuhan mau ambil untuk dipersembahkan? Dia punya hak untuk menolak. Dia punya hak untuk tidak menuruti apa yang Tuhan suruh mempersembahkan anaknya. Tapi Alkitab katakan apa? Dia pagi-pagi bangun, pergi ke Gunung Moria. 3 hari 3 malam perjalanan. Lalu betul-betul sampai di Gunung Moria, dia serahkan anaknya. Dia buat mezbah, dia taruh kayu. Lalu dia mulai mau sembelih anaknya. Sebelum peso itu menyentuh leher, memotong leher anaknya, tiba-tiba ada suara dari Allah datang. Abraham, Abraham, jangan engkau bunuh anakmu. Karena aku sudah melihat engkau mengasihi aku. Engkau lebih mengasihi aku daripada anakmu yang engkau kasih itu. Maka untuk sekarang ini, maka aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Itulah Abraham. Menuruti apapun resikonya. Dia tahu Tuhan yang pegang kendali. Musa, setelah dia dewasa, Alkitab katakan, dewasa di sini bukan hanya fisik, tapi dia sudah mengerti mana yang baik, mana yang benar, mana yang dikehendaki Allah dan mana yang bukan dari Allah. Lalu disebutkan, Musa setelah dia dewasa, dia menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Menjadi anak putri Firaun itu sesuatu prestis yang luar biasa. Kebanggaan. Sebab kerajaan Firaun kaya raya, sangat terhormat, berkuasa. Segalanya apapun yang dia butuhkan, semuanya berkelebihan pada waktu itu.
Tapi dia berkata, setelah dia dewasa, dia tidak mau lagi. Musa, engkau anak daripada putri Firaun. Bisa-bisa engkau menjadi raja pengganti. Tapi dia kata, jangan sebut aku anak putri Firaun ya. Tidak boleh, mulai sekarang. Orang pikir udah gila ini Musa. Udah tidak waras. Tapi itulah yang Musa ambil, saudara. Nah, sebab dia katakan di dalam Alkitab bahwa dia lebih suka hidup dalam penderitaan. Dia lebih suka hidup dalam penghinaan oleh sebab Kristus daripada semua kekayaan, daripada semua kemegahan, daripada semua harta yang ada di Mesir. Setelah dia dewasa, dia tahu mana yang berkenan kepada Allah dan tidak. Dia putuskan sendiri. Aku lebih rela menderita bersama dengan orang-orang Israel. Bersama dengan umat Tuhan. Daripada terus-menerus menikmati segala kemewahan, segala kekayaan yang ada di Mesir. Tapi dalam keadaan dosa. Luar biasa. Menuruti firman Allah seringkali tidak masuk logika. Tidak masuk akal. Tapi itulah yang dikerjakan oleh Musa. Daud. Kita baca dalam Alkitab, aku menuruti firman-Mu, aku menuruti kehendak-Mu. Waktu dia dilantik oleh Samuel menjadi raja, mungkin umurnya 16-17 tahun. Tapi dia belum menjadi raja. Dia diproses di padang gurun. Dia diproses lari daripada Saul. Berkali-kali Saul mau membunuh dia. Dia tidak berkata, Tuhan, kan aku sudah dilantik jadi raja. Kenapa kok hidupku kayak gini? Kalau saudara baca dalam kitab Mazmur, hidup dalam penderitaan luar biasa. Tapi Alkitab berkata dalam kehidupan daripada Daud, aku telah mendapatkan Daud anaknya Isai, seorang yang berkenan kepadaku dan seorang yang melakukan segala sebuah firman Tuhan. Itu hebatnya Daud. Nah, kita lihat lagi. Satu waktu Yohanes dan Petrus mereka memberitakan Injil diikuti dengan banyak mujizat. Imam-imam dan imam besar, tua-tua orang Yahudi, mereka panggil untuk menangkap. Mereka memukul Yohanes dan Petrus. Mereka dibawa ke tempat imam besar. Mereka mengadili dia di sana. Mereka katakan, kenapa kamu terus-menerus memberitakan Yesus yang mati bangkit dan naik ke surga. Memberitakan berita-berita keselamatan. Berhenti, jangan lagi kamu beritakan nama itu. Stop, jangan. Mereka ancam, mereka pukul, mereka sesah. Apa kata Petrus dan Yohanes? Dijauhkan kami menuruti, mentaati kamu. Oh, firman Allah katakan lebih baik mentaati Allah daripada menuruti kalian. Mereka tidak takut. Mereka bisa diancam, dibunuh. Mereka tidak takut. Mereka katakan adalah lebih baik taat kepada Allah daripada kamu, hei imam besar. Menuruti firman memang ada risiko. Tetapi di ujungnya itu ada kemenangan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Banyak sebetulnya. Paulus, dia diangkat oleh Allah naik ke surga. Lalu setelah diangkat, lalu apa yang terjadi? Tuhan memberikan dia duri, seperti duri di dalam daging. Sesuatu yang tidak enak. Apakah itu penyakit? Apakah itu sesuatu yang menyusahkan dia? Sampai dikatakan 3 kali aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan ambil ini duri ini yang menyiksa aku Tuhan. Tapi Tuhan katakan, Saul,
Cukuplah itu. Aku tidak mau dengan engkau ini, dengan segala yang engkau dapati, engkau menjadi sombong. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab justru pada waktu engkau dalam keadaan seperti itu, maka kuasaku, kuasa Allah, urapan Allah akan menaungi engkau. Haleluya. Oh haleluya, itu sebabnya dalam 2 Korintus 12, Paulus berkata, itu sebabnya aku lebih suka dianiaya oleh sebab Kristus. Aku lebih suka menghadapi kesukaran, menghadapi kesulitan, menghadapi cobaan demi cobaan. Sebab apa? Karena justru pada waktu aku dibuat tidak berdaya, tapi kuasa Allah itu ada di dalam kehidupanku. Amin. Haleluya. Itulah menuruti firman Tuhan. Ya. Dan Yesus dalam Ibrani 5, meskipun dia adalah anak Allah, tapi dia sudah menjadi orang yang penurut apa yang Bapa perintahkan kepada dia. Dia harus dianiaya, disiksa, dia harus dipaku, disalib. Oh, banyak aniaya dia dapati, tapi dia sudah melakukan semuanya itu dan dia bisa bangkit dari antara orang mati, dan dialah menjadi juru selamat umat manusia yang percaya kepadanya di seluruh muka bumi ini, termasuk saya dan saudara-saudara. Ini yang kita lihat, menuruti akan firman Tuhan. Kalau kita tahu itu firman Tuhan, tidak usah pakai logika. Tidak usah kita cari kira-kira gimana, ada untung ruginya apa tidak. Kita penuh dengan perhitungan. Kita belajar dari tokoh-tokoh dalam Alkitab ini. Pada waktu firman Allah diberitakan, mereka diberikan firman Allah, mereka menuruti akan firman Tuhan itu. Tidak ada kompromi. Lakukan, turuti firman Tuhan itu. Ini juga ke saya dan saudara. Bagaimana kalau kita menuruti firman Allah? Kalau mungkin berat kita berdoa, Tuhan, tolong saya, kasih saya pengertian. Roh Kudus tolong saya, supaya saya diberikan pengetahuan. Roh Kudus memberikan kita pengertian, memberikan kita pengetahuan, memberikan kita hikmat, sehingga apa yang diizinkan Allah dalam hidup kita, kesukaran, kesulitan, atau perintah firman Allah, kita berkata, puji Tuhan, ini adalah firman Tuhan. Tidak ada cara lain bagi saya untuk tidak melakukannya. Harus melakukan perintah daripada Tuhan itu. Lalu kita melihat, saudara, yang kedua, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8 bagian akhir, dan engkau tidak menyangkal namaku. Kehebatan jemaat di Philadelphia. Mereka menemukan kesukaran, kesulitan. Mungkin juga mereka dianiaya pada waktu itu. Mereka digoda luar biasa pada waktu itu. Tapi mereka tidak mau menyangkal Tuhan. Menyangkal Tuhan identik dengan murtad, meninggalkan Tuhan. Firman Allah katakan 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Pada akhir zaman ini, maka banyak orang yang menjadi murtad. Itu sebabnya jangan heran kalau ada banyak orang Kristen, ada public figure orang Kristen yang meninggalkan Tuhan. Sudah ditulis dalam Alkitab. Mereka itu menjadi murtad dan mereka meninggalkan Tuhan. Bahkan pun mereka menyangkal Tuhannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jemaat Philadelphia, mereka diancam, mereka diteror. Tinggal Tuhanmu, jangan percaya, jangan pergi ke gereja. Oh, tetap mereka tidak mau menyangkal Tuhan. Ini musim COVID begini, seringkali ada dengar berita-berita dari siapapun, ajak yang gereja. Dan omongan itu yang bisa dipegang daripada firman Tuhan.
Ini sudah tidak lagi sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh ada dalam rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan menyangkal akan Tuhan. Akhir zaman ini, saudara-saudara, akan banyak orang yang mudah menyangkal Tuhan karena mungkin sesuatu hal. Karena mungkin masalah keuangan, masalah ekonomi, dan masalah yang lain-lain. Mudah sekali. Memang Alkitab sudah mengatakannya. Godaan apapun itu, biarpun kita susah sekalipun, sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Amin. Jangan menyangkal. Apa sebab? Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius 10 ayat 33, siapa yang menyangkal aku, maka aku akan menyangkal dia kepada Bapa-Ku di surga. Orang yang menyangkal Tuhan, orang yang murtad meninggalkan Tuhan, nanti pada hari kiamat, Tuhan pun akan menyangkal dia. Orang itu mungkin berkata, oh saya orang Kristen, saya orang percaya. Tapi Tuhan lebih tahu, engkau sudah menyangkal aku, engkau sudah meninggalkan aku, maka aku pun menyangkal engkau. Aku katakan kepada Bapa bahwa dia sudah meninggalkan aku, dia sudah menyangkal aku, jadi tidak akan diterima oleh Allah. Lalu yang ketiga dikatakan di dalam ayatnya yang ke-10. Engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Jemaat Philadelphia, orang yang tekun, tidak mudah menyerah, tidak mudah patah semangat, tidak. Orang yang tekun, susah ataupun senang, mereka terus di dalam Tuhan. Banyak cobaan, godaan, aniaya, teror, apapun, mereka tetap tekun kepada Tuhan. Haleluya, amin. Luar biasa. Menjadi tekun itu tidak gampang. Melalui perjuangan, melalui kesungguhan hati. Menjadi tekun itu kita harus maju, pantang menyerah, pantang mundur apapun terjadi. Hujan ataupun panas, susah ataupun senang, kita tetap tekun mencari akan Tuhan. Sebab hanya Tuhan saja yang akan menolong saya dan saudara-saudara. 3 hal ini yang ada kepada jemaat Philadelphia. Mereka itu menuruti firman Tuhan tanpa kompromi. Mereka itu tidak menyangkal Tuhan dalam situasi apapun. Dan mereka tetap bertekun kepada Tuhan meskipun situasi tidak enak bagi mereka. Lalu apa saudara-saudara? Yang Tuhan berfirman kepada mereka. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-7 tadi, apabila yang benar yang memegang kunci Daud, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Jemaat Philadelphia yang kekuatannya tidak seberapa, tapi heran dan ajaib, firman Tuhan berkata kepada mereka, aku telah membuka pintu bagimu. Tuhan sudah membuka pintu bagimu. Banyak orang bekerja, banyak orang berusaha, banyak orang berbisnis. Banyak orang berusaha dengan sekuat tenaga, tetapi Tuhan tidak membuka pintu bagi mereka. Tetapi jemaat yang ada di Philadelphia ini, kenapa Tuhan membuka pintu? Karena mereka menuruti akan firman Allah. Mereka itu tidak menyangkal nama Tuhan. Mereka itu tetap tekun mencari akan Allah. Maka Tuhan berkata, aku membuka pintu bagimu.
Haleluya. Orang lain tertutup pintu mereka, pintu usaha mereka, pintu bisnis mereka, pintu pekerjaan mereka, pintu-pintu mereka yang mereka kerjakan untuk bisa mendapatkan sesuatu. Tapi aku tutup. Ini sangat menakutkan, saudara-saudara. Bukan manusia yang nutup, bukan seorang yang kuat, hebat yang menutup pintu. Tapi Tuhan yang menutup pintu. Dan tidak ada siapapun, manusia, setan pun tidak bisa untuk membuka kalau Tuhan yang tutup. Makanya ini saya renungkan firman Allah. Ini suatu teguran yang sangat indah buat saya dan saudara. Kita harus ambil posisi nuruti firman Tuhan. Kita harus bertekun. Kita jangan menyangkal Tuhan supaya pintu keselamatan dibuka oleh Tuhan. Pintu pekerjaan dibuka oleh Tuhan. Pintu rejeki dibuka oleh Tuhan. Pintu berkat dibuka oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan yang sudah membuka itu untuk saudara, maka tidak ada seorang pun yang menutupnya. Tuhan yang buka. Siapa berani menutup pintu itu? Sebab Tuhan berdaulat penuh dalam kehidupan manusia di bumi. Apalagi kita sebagai orang percaya. Kita seringkali berdoa, Tuhan, Engkau tolong saya Tuhan. Engkau nyatakan kuasamu. Nyatakan mujizatmu, nyatakan pertolonganmu. Biarlah saya terbuka usaha saya, diberkati usaha saya, diberkati pekerjaan saya, dan lain-lain sebagainya. Tapi Tuhan lihat, kau tidak suka nurut firman Tuhan. Kau lebih suka menurut kehendakmu, pikiranmu, apa kata orang, daripada menuruti firman. Sebab Allah tidak mungkin menyangkal firman Tuhan. Tidak mungkin. Firman Allah yang sudah disampaikan itu, dia harus bekerja dan terjadi. Yesaya 55. Kalau Tuhan menutup pintu. Sebab apa? Sebab mereka tidak tekun, berbakti sama Tuhan, berdoa, menyembah Allah. Mereka mudah menyangkal Tuhan. Dan apalagi mereka sulit untuk menuruti akan firman Tuhan. Banyak alasan untuk tidak menuruti firman Tuhan. Mereka berteriak berdoa Tuhan, bukakanlah rezeki, bukakanlah usaha pekerjaan saya. Tapi Tuhan tidak dengar, Tuhan tutup. Menakutkan, mengerikan. Saudara-saudara, kalau sampai Tuhan yang tutup rezeki bagi saya dan saudara. Tidak ada siapapun yang berani buka. Saya sudah mau 42 tahun jadi gembala di sini. Saya banyak melihat orang. Bagaimana mereka sulit untuk menuruti firman Allah. Meskipun firman Allah berkali-kali mereka dengar, tapi mereka tidak patuhi akan firman Tuhan itu. Pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Allah mulai tutup. Rupanya Allah juga tidak langsung tutup. Bokat baik. Minggu depan, bulan depan, sadar, bertobat. Lalu sungguh-sungguh menuruti firman Allah. Lalu dibuka lagi. Tapi mungkin lihat, waduh, anak sebulan, anak rong bulan, setengah tahun. Ya, sudah setahun, orang tahun, telung tahun. Wow, ini mah sudah kelewatan. Ternyata dia sudah punya prinsip dalam hidupnya. Tidak mau menuruti akan firman Tuhan. Nah, orang yang tidak menuruti firman Tuhan, itu akan mudah menyangkal nama Tuhan. Orang yang mudah menyangkal nama Tuhan, pasti mereka tidak bisa bertekun mencari Allah. Waktu saya merenungkan selama minggu ini firman Allah ini, saya renungkan. Lalu ada kesedihan yang datang dalam kehidupan saya.
Oh Tuhan, kenapa selama saya melayani Engkau, saya juga banyak melihat orang-orang yang tadinya hebat, tadinya luar biasa, tadinya gampang, tadinya rezekinya datang bagaikan hujan deras. Tetapi lama kelamaan, oleh sebab mereka tidak menuruti firman Tuhan. Haleluya, apa terjadi? Pelan tapi pasti Tuhan tutup usaha mereka, pekerjaan mereka, sumber duit mereka ditutup. Sehingga mereka coba ini tidak bisa, coba ini tidak bisa, coba ini tidak bisa, coba itu tidak bisa. Tuhan tutup. Di malam saya berdoa, Tuhan, firman Allah yang saya sampaikan besok, memang keras saya akan sampaikan. Nah, Roh Kudus menggebu-gebu dalam diri saya. Untuk apa? Ingin melihat supaya seluruh jemaat Tuhan, mereka itu dibukakan pintu oleh Tuhan. Sehingga berkat usaha pekerjaan akan mengalir meskipun hidup dalam keadaan sulit di dunia ini. Mudah sekali untuk memahami. Mudah sekali. Tadi saya katakan, udah tidak ada jalan keluar. Turuti firman Tuhan. Kita belum mengerti, tidak mengerti, turuti firman Tuhan. Sehingga pintu usaha kita dibukakan. Pintu rezeki kita dibukakan oleh Tuhan. Pintu sumber berkat dari manapun Tuhan bukakan bagi kita. Karena Tuhan tahu, Tuhan lihat. Aduh, ini anakku, ini keluarga ini, mereka itu menuruti firman-Ku. Meskipun berat, mereka harus memikul salib, mereka harus menyangkal diri, tapi mereka menuruti firman-Ku. Tuhan bisa jadikan 5 roti dan 2 ekor ikan dimakan oleh puluhan ribu orang, 5.000. Ditambah dengan perempuan, anak-anak, mungkin 20-an ribu orang. Cuma dengan 5 ketul roti. Bahkan ada sisanya. Apakah Tuhan tidak bisa memberkati kita? Apalagi kalau Tuhan lihat kita menjadi penurut firman Tuhan. Ayub berkata dalam pasal 30-an, jikalau engkau menurut kepada Tuhan, hidupmu menjadi mujur. Itu Alkitab katakan. Saya ingin tegaskan lagi sebelum saya pindah, saudara, di dalam ayat berikutnya. Turutilah firman Tuhan. Engkau tidak usah berkayal. Aduh, sekiranya tahun depan ini saya akan begini, saya akan begitu, saya akan sukses, saya akan berhasil, saya akan begini, saya akan beli ini, saya dapat ini, dan seterusnya. Tapi kita tidak menuruti akan firman Tuhan. Kita berkhayal, kita berandai-andai sekalipun, maka apa yang terjadi habis tahun tetap tidak dibukakan. Habis tahun tidak dibukakan. Karena yang pegang kendali bukan manusia. Yang pegang kendali adalah Allah. Tuhan melihat. Kapan wongi bertobat ya? Kapan wongi mau menuruti perintah Tuhan, firman Tuhan. Pada saat kita menuruti, maka Allah membukakan pintu langit, mencurahkan berkat dalam kehidupan saya. Di dalam Ulangan 28, jikalau engkau mendengar firman Allah, tapi engkau tidak melakukan firman Allah itu, maka langit akan menjadi tembaga di atas kepalamu. Bumi akan menjadi besi di bawahmu. Apa yang akan terjadi? Langit di atas kita bagaikan tembaga. Hujan tidak mungkin datang. Tanah yang menghasilkan tidak bisa. Karena bagaikan besi. Tidak ada hasil. Karena mereka tidak menuruti akan firman Tuhan itu. Jadi saudara, kalau kita ingin Tuhan akan buka pintu, saya baca ulang lagi, bahwa aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Tuhan buka pintu.
Kalau Tuhan sudah mulai buka pintu, berkat dari sana datang, dari kiri kanan, dari Tuhan datang. Biasanya ada orang iri. Aduh, hebat banget ya. Ini orang ini bisa begini, ya. Lalu apa? Orang ingin coba tutup dengan banyak cara, pakai dukun lah, pakai apa saja. Jangan dulu. Tuhan yang buka, tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Amin. Tidak ada. Sehebat, sekuat apapun mereka menutup, tidak bisa. Tuhan yang memegang kendali. Lalu dikatakan, ya, di dalam firman Tuhan ini, bahwa ayat 10, ayat yang ke-9, berapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, dan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ada sekelompok orang di daerah Philadelphia yang mengaku-mengaku percaya kepada Tuhan. Padahal tidak. Mereka itu pendusta. Ya, orang pendusta, orang-orang penipu. Ya, mencari-cari jalan untuk bisa merusak, ya, untuk bisa membuat kita susah dengan cara kehidupan mereka. Mungkin mereka bisa menteror kita, mungkin mengatakan yang tidak kepada kita. Ini adalah bagaikan musuh. Tetapi ini orang-orang ini yang dikatakan mereka itu adalah pendusta, mereka ini adalah penipu, mereka ini adalah orang yang jahat, orang yang tidak benar. Mungkin mendiskreditkan kita, menyepelekan kita, mengata-ngatai kita, ingin mau untuk menghancurkan kita, pekerjaan usaha kita. Karena kita menuruti firman Allah. Karena kita tekun, kita tidak menyangkal Tuhan. Orang-orang ini, musuh-musuh ini, orang-orang jahat ini, orang yang merancangkan rancangan kejahatan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada bisnis, usaha, pekerjaan kita. Orang-orang ini akan menjadi malu. Firman Tuhan katakan, maka mereka akan datang dan mereka akan tersungkur di depanmu. Dan berkata apa? Benar, engkau dikasihi oleh Allahmu. Kami tidak dikasihi oleh Tuhan. Sungguh engkau dikasihi oleh Tuhan. Kenapa engkau beruntung? Kenapa engkau diberkati? Kenapa engkau sukses? Kenapa engkau bisa sampai seperti ini? Karena benar engkau adalah orang yang menuruti firman Tuhan. Orang yang tidak mau menyangkal Tuhan. Orang yang tetap bertekun kepada Tuhan. Mereka akan tersungkur, di ayat ini dikatakan. Mereka malu dan berkata, memang engkaulah yang betul. Engkaulah yang benar. Kami inilah orang jahat. Kami sudah merancangkan kejahatan padamu. Tetapi sebenarnya engkau dikasihi oleh Allah, katanya. Wow, luar biasa. Alkitab katakan, kalau kita berpaut dengan Tuhan, maka musuh-musuh kita, maka Tuhan akan datangkan untuk menjadi orang-orang yang baik di dalam kehidupan kita. Waktu membangun gereja ini di depan dan di sini, banyak sekali musuh, banyak sekali orang yang merencanakan kejahatan kepada kita. Bahkan saya berapa kali mau dibunuh. Tetapi puji Tuhan, berjalannya waktu. Orang-orang yang benci, orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang tadinya begitu marah garang. Tapi sekarang kalau ketemu, ada yang sudah sebagian sudah pada mati. Tapi kalau ada yang masih hidup, masih jauh, saya bilang, Om, dulu lurah, dulu RT RW Hansip boro-boro mau datang. Tapi sekarang mereka itu tidak sungkan lagi. Malah ajaib bisa diberikan tanah pekuburan 2000 meter lebih. Apakah itu bukan keajaiban Tuhan? Haleluya. Kemarin saudara, ada seorang ustadz, mereka lagi kebanjiran tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya katakan,
pergi kepada sehidup, bawalah supermi biar tidak seberapa, ambil uang kas. Memang ini memang lagi musim seperti ini. Lalu diberi berapa dus, 5 dus kayaknya ya, dibawa. Pak Ustadznya ngomong, terima kasih banyak, terima, tidak habis-habis terima kasihnya saudara. Mereka sangat memberikan respon, dulu boro-boro. Jadi musuh-musuh ini, mereka itu diberikan Tuhan datang kepada kita. Oh luar biasa itu pertolongan Tuhan. Lalu yang ketiga, jikalau kita menuruti firman, lalu kita tekun dan kita tidak menyangkal nama Tuhan, maka di dalam firman Allah ini dikatakan dalam ayat 10, engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tuhan berjanji orang yang menuruti firman Allah, orang yang tidak menyangkal nama Tuhan, orang yang sungguh-sungguh bertekun kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi, amin, haleluya. Dari pencobaan, dari kesukaran, kesulitan, dari pandemi COVID-19 yang merajalela di seluruh bumi, di seluruh dunia. Tidak ada negara yang tidak dimasuki oleh COVID ini. Tetapi puji Tuhan saudara-saudara, oh kita boleh ada sampai pada saat ini, kita boleh sehat dan kita boleh kuat. Ini adalah perlindungan dari Tuhan, pembelaan daripada Tuhan, amin. Ini firman Tuhan katakan, bahwa engkau tekun menantikan aku pun melindungi engkau, menjaga engkau. Oh dikatakan dalam ayat 10 ini, dan di hari pencobaan yang datang atas seluruh dunia. Pandemi ini, saya ulangi, tidak hanya 2, 3, 10 negara, 200 lebih negara di dunia dimasuki oleh COVID ini. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, saya ingin jelaskan, Bapak Sugiono tidak mati karena COVID. Ada orang yang, oh Bapak Sugiono mati. Tidak. Keluarganya telepon sama kami. Bapak Sugiono awalnya, memang dia jantung, dan dia berkali-kali ingin berobat Jakarta. Anak-anaknya tidak kasih karena di Jakarta sumber COVID katanya. Lalu tanggal 3 dia kebaktian di sini. Tanggal 3. Lalu berapa hari kemudian dia kepleset jatuh. Kepleset jatuh. Dan karena mungkin jatuh karena orang tua sudah jatuh saudara. Jadi dia berapa hari tinggal di rumah. Makan juga sudah berkurang. Lalu akhirnya anak-anak putuskan bawa ke Bandung. Bawa ke Bandung dan dimasukkan ke rumah sakit. Lalu diperiksa. Dan ternyata jantungnya yang sudah bertahun-tahun bermasalah menjadi bengkak. Menjadi bengkak dan memang penyakit bawaan Bapak Sugiono juga memang sesak nafas. Jadi udah jantung, sesak nafas dan akhirnya dia menghembuskan nafas. Ya, kalau tidak salah cuman berapa hari di rumah sakit? Cuman 1 hari di rumah sakit. Ya, Bab saya ingin jelaskan ini karena ada yang ngomong ke sana sini, waduh Bapak Sugiono, tidak. Ini keluarganya yang menjelaskan. Jadi saudara, lebih ini lagi ada yang, oh karena COVID tidak dikuburkan di sini. Tidak. Jadi sebetulnya Bapak Sugiono dikuburkan di Horgelis. Tapi keluarga anak-anak berunding. Karena bulan sebelum itu ada keluarga mereka yang di Horgelis dikubur, lalu 1 malam ditempatkan di gedung yang biasa dipakai itu, lalu keluarga itu kena COVID. Jadi keluarga ini putuskan tidak bisa bawa ke Horgelis waktu meninggal. Keluarga ini putuskan bahwa dari rumah sakit langsung bawa ke rumah sakit Sentosa, rumah sakit elit. Memang anak-anaknya sudah sediakan
pekuburan keluarga besar di sana. Mereka berunding tidak usah bawa ke Orgelis, tidak usah repot-repot. Jadi mereka dari rumah sakit lalu dibawa ke pekuburan Santosa di Kerawang di atas, naik lagi ke San Diego Hills, lalu dikuburkan di sana. Nah, itulah sebetulnya peristiwa itu. Ya, tapi saya dengar, waduh begini. Nah, itulah manusia bisa. Ya. Dan puji Tuhan, sampai pada saat ini saya dan saudara bisa sehat, bisa kuat. Ya. Saya juga saudara awalnya saya minum es. Tanggal 10. Panas-panas dari gereja habis khotbah, saya enggak minum es. Ada yang ngasih apa sama saya, Sprite sama apa itu? Kratin deng. Wih, hebat. Saya langsung, waduh, sore malamnya meriang dan kencing saya seperti terhambat. Lalu itulah dibawa di apa namanya, di Medisina di Celeng. Oh, diperkirakan, nah darah saya, trombosit saya sudah turun 90.000, sedangkan normalnya 150. Lalu dugaan apa gejala tipes atau ini demam berdarah. Dirujuklah saya pergi ke rumah sakit Bayangkara. Lalu tidak banyak babi bu, setelah diperiksa langsung saya dikasih naik di lantai 2, panjangnya 50 meter, cuma ada 2 pasien di situ, ya. Dan saudara-saudara, 1 hari di situ saya seperti mau mati, sebab 1 malam cuma dikunjungi oleh 2 orang yang pakai baju putih. Baru melihat baju itu saja saya sudah pengen sudah gemeteran. Bab ini pakaian yang menakutkan ini. Tiba-tiba datang. Pak, bagaimana? Sehat-sehat. Aduh, ngelihatnya aja saya udah gemeter. Ya, besoknya lagi. Lalu istri saya katakan bahwa itu HP bisa menghibur. Lalu saya buka HP, si ini meninggal, si itu, aduh itu lebih stres lagi. Bapak Sugiono meninggal, waduh lebih stres lagi. Bukannya di rumah sakit enak, jadi kayak dibuang, ya, kayak dibuang. Tambah stres, tidak boleh dilihat keluarga. Akhirnya tidak ada ventilasi. Kamar mandi jauh, karena saya mungkin dikasih obat, jadi kencing lagi kencing, mungkin 1 malam itu bisa 20 kali, lalu bolak-balik, aduh jadi lemes. Lalu Selasa sore, saya bilang besok keluar, dan diurus istri hari Rebo keluar. Dokter katakan tidak boleh ini, tidak, saya di rumah aja. Wah, baru bisa tenang. Lalu saya pikir, oh ini stres ini penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit itu sendiri. Nah, ini stres. Jadi puji Tuhan saya balik, istri melayani, anak-anak datang, ya. Tapi juga saya dengar juga, Bombe ini kena COVID. Waduh, tersebar di mana-mana. Wis lah nggak apa-apa, harap COVID, harap apa demam berdarah. Dipuji Tuhan, lalu Sabtunya dites lagi di Medisina dan ternyata negatif dan darah saya melonjak 197.300. Waduh, sudah lebih dari normal, ya. Dan saudara puji Tuhan, sampai saat ini saya boleh sehat kuat. Ini semua diberkati oleh Tuhan. Ini perlindungan dari Tuhan. Firman Allah sudah berjanji, orang yang menuruti firman dari Tuhan, orang yang tekun, orang yang tidak menyangkal Tuhan, aku akan melindungi mereka dari cobaan-cobaan yang melanda seluruh muka bumi ini. Oh saudara, saya baca saudara, ada 100 juta lebih penduduk di dunia yang sedang dilanda oleh penyakit sampar ini. Tapi puji Tuhan saudara, kita boleh ada sampai saat ini.
Ini pertolongan Tuhan, perlindungan daripada Tuhan. Firman Allah sudah berjanji dalam ayat 10, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, mencobai mereka yang diam di muka bumi ini. Jangan takut saudara. Mari kita mau menuruti firman Allah. Mari kita jangan menyangkal Tuhan. Mari kita bertekun sampai Tuhan datang. Maka ayat yang ke-11, Tuhan nanti akan datang segera, dan peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kalau kita menuruti firman Allah, kita tidak menyangkal nama Tuhan, kita bertekun saudara, bukan saja keselamatan yang Allah berikan kepada kita, tetapi firman Allah ini katakan sudah tersedia mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan yang Allah berikan kepada saya dan saudara. Haleluya. Amin. Luar biasa janji dari Tuhan. Mari saudara, kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan satu nyanyian. Oh, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Haleluya. Oh Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut. Haleluya. Tidak takut. Haleluya. Oh sebab Kau besertaku. Haleluya. Oh ku tidak sebab Tuhan menyertai hidup kita, sebab Engkau Allahku. Haleluya, haleluya. Engkau meneguhkanku. Amin. Oh bahkan menolongku. Haleluya. Engkau batu karang kami yang kuat kokoh. Amin. Yesus Tuhan. Amin, amin. Oh Yesus dengan tangan amin, amin, haleluya. Oh Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Oh Yesus memberiku amin dengan tangan kananmu. Haleluya. Oh Yesus memberiku kemenangan. Ingat firman Tuhan, turutilah firman Allah. Jangan menyangkal Tuhan, tetap bertekun. Dia akan terus berikan kita kemenangan. Mungkin ada di antara kita saat ini yang sudah dengar firman Allah, karena engkau mungkin sulit untuk tunduk untuk menuruti firman Allah, dan engkau ditutup segala jurusan, apakah itu usaha pekerjaan, sumber keuangan dan sebagainya. Saya tidak usah
manggil ke depan, tapi di tempat di mana engkau berada, engkau datang dengan rendah hati di hadapan Allah, berkata, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, saya sudah dengar firman Allah. Saya tidak mau engkau menutup usaha saya, sumber keuangan saya. Tolong saya Tuhan, ampuni. Mulai saat ini saya mau menuruti firman Allah Tuhan. Saya mau, oh Tuhan, bertekun di hadapan Tuhan, tidak mau menyangkal Tuhan. Dan Dia akan memberikan engkau kemenangan, bukan besok, hari ini juga. Haleluya. Hari ini ada kemenangan yang engkau akan terima, bawa pulang. Haleluya. Kalau engkau mau berkomitmen dengan Tuhan pada saat ini. Kita tentu ingin bekerja dan kita mendapatkan hasil dari pekerjaan kita. Kita mungkin ingin berusaha dan kita menikmati usaha kita, bahkan lebih dari cukup. Tapi kalau Tuhan tutup, tidak ada yang dapat membukanya. Tapi kalau Tuhan yang membuka, tidak ada manusia menutupnya. Haleluya. Yesus memegang dengan tangan kanannya. Di tempat engkau berdiri sekarang, bisa engkau mengangkat tanganmu. Kalau engkau mungkin kurang menuruti firman, bertobatlah. Katakan, Tuhan, aku mau menuruti firman Allah. Nanti ibu rohani datang berdoa. Oh Yesus, memelangku, amin, dengan tangan kananmu. Oh Yesus, memberiku, oh kemenangan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, memegangku, oh dengan tangan kananmu. Haleluya. Yesus memberiku, amin. Yesus memberiku, amin. Oh Yesus memberiku. Hallelujah. Oh, manasakala baba 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 baba. Iyana baba 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 baba. Iyana baba baba sakala. Iyana masakala baba baba. Iyana sakala baba. Hallelujah. 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 Oh, iyana masakala baba. Iyana baba baba. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Ya Allah, masyaallah. Terima kasih ya Allah, Ya Allah, masyaallah. Glory, haleluya. Kemuliaan, kemuliaan, Oh, keagungan. ya masyaallah, ya Allah. Oh, ya Allah, Hanya bagi masyaallah. Engkau Tuhan. Amin, amin, haleluya. Ialah luar biasa dahsyatlah Amin. pemeliharaan Oh, Tuhan. rialah dalam masakala hidup baya kami. bala. Kami boleh sehat kuat ini kemurahan-Mu ya Bapa. Amin. Luar Oh, biasa firman-Mu. Oh, rialah masakala baya mas. Tuhan berjanji, Tuhan akan menepati janji-Mu Amin, alam-alam. haleluya. Terima kasih Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan ya Bapa.
Kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Karena tidak dapat menambah satu hasta pun ya Tuhan. Hidup kami ya Bapa. Kalau kami kuat sehat ini kemurahan. Amin. Haleluya. Biar kami mau mengasihi Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Oh, haleluya. Kami mau menuruti firman-Mu. Oh, habaya masak. Firman-Mu ya dan amin. Ya lawatakaya sakala malam-malam. Terima kasih Tuhan, terima kasih meteraikan firman-Mu. Biar Tuhan jangan sampai firman-Mu terbuang, tetapi termeterai di dalam hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Bapa. Karena kami tahu bulan mana kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Menurut firman-Mu, janji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Haleluya. Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Kekuatan, kesehatan, berkat-berkat jasmani. Terlebih berkat-berkat rohani. Keselamatan jiwa kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Meteraikan firman-Mu. Di Haleluya. dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.